Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, iri hati atau dengki bisa disebut hasad. Sifat ini tergolong ke dalam satu dari sekian banyak penyakit hati yang sangat berbahaya. Hasad merupakan akibat dari dendam, sementara dendam akibat dari marah. Bahkan Rasulullah menyebut iri hati dapat memakan kebaikan. Hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32 juga dijelaskan, bahwa Allah melarang hambanya untuk iri hati, terhadap karunia yang dilimpahkan kepada orang lain. Sebab, tiap-tiap manusia telah diatur nikmatnya sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Lantas, apa saja bahaya iri hati atau hasad? Yang pertama merusak ketaatan. Bahaya iri hati yang pertama ialah merusak ketaatan kepada Allah. Ketika seseorang menyimpan sifat iri dalam hati, maka ketaatan yang dimilikinya akan hancur hingga tak tersisa. Yang kedua membuka pintu maksiat. Ketika ketaatan seseorang telah hilang, maka sifat iri dan dengki yang dimiliki, telah berada di tingkatan yang sama dengan iblis. Jadi setiap perbuatannya akan berpaling dari Allah, karena iri hati dapat membawa seseorang melakukan perilaku maksiat. Yang ketiga menghalangi diri dari syafaat. Seseorang yang memiliki sifat iri hati tidak akan mendapat syafaat. Mengapa demikian? Sebab ketika di dunia, ia telah menolak pertolongan diri dari Rasulullah dengan berbuat iri terhadap orang lain. Padahal syafaat Rasulullah merupakan pertolongan yang dapat menyelamatkan umat muslim, ketika di akhirat kelak kala kesedihan dan bencana menimpa kita. Yang keempat menjerumuskan diri ke dalam neraka. Bahaya dari sifat iri hati lainnya ialah menjerumuskan diri ke dalam neraka. Iri hati merupakan alat penghapus amal yang baik, sehingga mustahil bagi kita untuk masuk surga, jika masih memiliki sifat iri dan dengki. Yang kelima membahayakan orang lain. Sifat iri hati tidak hanya membahayakan diri sendiri melainkan juga orang lain. Ketika seseorang merasa iri, ia akan berusaha mencari segala cara agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain akan hilang. Yang keenam, akan dirundung kesedihan yang tidak terbatas. Sifat iri hati dapat membuat seseorang sibuk dengan masalah yang tidak berfaedah, serta dirundung kesedihan yang tidak terbatas. Yaitu orang yang iri hati tidak mungkin selalu bahagia. Sebaliknya, ia akan selalu ditimpa masalah demi masalah. Dengan demikian, ia terus-menerus merasa susah ketika orang lain mendapat nikmat. Sehingga kerap berusaha melenyapkan nikmat tersebut. Yang ketujuh membutakan hati. Bahaya sifat iri hati selanjutnya yaitu membutakan hati seseorang hingga tidak lagi mempedulikan syariat dan hukum Allah. Ketika hati seseorang muslim buta, maka ia akan benar-benar tersesat seperti orang yang berjalan tanpa arah. Dan yang kedelapan, terhalangnya kesuksesan. Pemilik sifat iri hati dan dengki akan semakin jauh dari kesuksesan. Dengan demikian, sulit baginya untuk meraih keberhasilan. Adapun cara untuk menghindari sifat iri hati, yaitu bisa dengan bersyukur terhadap nikmat Allah, berusaha menyenangi orang lain, bersikap rendah hati, dan menjadi orang yang dermawan, ikhlas, dan suka menolong. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat iri dan dengki. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin.